الختام وصحبه ومواlah. Kita lanjutkan dars kita daurah ini di sesi kedua, di hari kedua. Ini berarti majelis keempat. Nah. Iqra' Zilham. Iqra' khams thalatha awalan. Nah. Qala wa ba'da tis'in min sinni risalatih mata Abu Talib dzu kafalatih. Dan setelah tahun ke-9 dari umur risalahnya. Tahun ke-9 minal bi'tsah, tahun ke-9 kenabian. Berarti umurnya beliau 59 tahun. Mata Abu Talib dzu kafalatih. Meninggallah Abu Talib yang memiliki kafalah, yang beliau itu mengasuhnya. Abu Talib yang selama ini mengasuhnya, memberikan perlindungan. Kafil itu penanggung jawabnya. Cuma ini lompat. Dari tadi tahun ke-6 itu Islamnya Hamzah, terus langsung 49. Ada yang tidak dibahas ini 47, 48, 49. 47, 48. Sebetulnya ada kejadian sebelum meninggalnya Abu Talib. Ada 3 tahun itu, atau 2 tahun. Ketika tahun ke-46, Islam ini semakin kuat dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Kaum Quraisy semakin menggila dalam menyiksa. Kaum Quraisy semakin parah dalam menekan umat Islam. Tapi sekaligus mereka khawatir ini selama ini lama-lama Islam semakin kuat. Yang masuk agama Islam orang-orang yang punya kekuatan dan terpandang di antara kita. Maka mereka mengerahkan cara lebih halus. Maka ada ide dari seorang tokoh Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini pemimpin salah seorang tokoh sesepuh Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Kunyahnya Abul Walid. Nah, Abul Walid. Suatu hari beliau duduk ya di Darun Nadwah bersama penggede-penggede lain. Ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk di masjid sendiri. Nah, dia usul, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau saya datangi Muhammad supaya dia berhenti dari dakwahnya, kita tawarkan hal-hal yang dia inginkan apapun itu, kemudian kita beri supaya dia tidak lagi melanjutkan dakwahnya. Maka orang-orang Quraisy itu setuju, ya udah, datangi saja. Maka Abul Walid ya merayu Nabi Muhammad ketika itu. Ya bena akhi innaka minna haitsu qad alimta minas sitah fil ashirah. Wahai anak saudaraku, kamu tahu bahwa kedudukanmu di antara kami itu terpandang. Kamu punya nasab yang baik. Ya. Tapi kamu telah mendatangkan kepada kaummu itu satu perkara yang memecah belah mereka. Kamu merendahkan angan-angan mereka tentang ketuhanan. Ya. Kamu menghinakan Tuhan-Tuhan mereka, agama mereka, dan kamu telah mengkufuri ajaran bapak-bapak nenek moyang kita dulu. Maka dengarkanlah aku akan tawarkan kepadamu beberapa hal yang kalau kamu mau, silahkan, kami akan berikan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sudah, apa yang kamu tawarkan, wahai Abul Walid? Maka beliau mengatakan, wahai anak saudaraku, in kunta turidu bima ji'ta bihi hadzal amr malan jama'na laka min amwalina. Kalau kamu mau harta,
Urusannya ini urusan harta. Kamu itu membuat masalah kayak gini biar dapat uang, kami kumpulkan harta kami berikan kepada kamu. Kalau maumu itu pengen jadi pejabat, ya, naktok amron dunak, kami akan pastikan orang-orang Quraisy mengangkat kamu jadi pejabat. Jazakallahu khair. Kami akan angkat kamu jadi raja kalau kamu mau. Kalau kamu itu merasa selama ini kamu sakit, kamu itu yang membuat kamu kayak gini itu kamu kena sakit. Kami bakal obati kamu sampai sembuh. Kami akan bayari itu sampai kamu sembuh dari penyakit ini. Dianggapnya itu sakit, wahyu itu. Kalau kamu ingin perempuan, kami carikan perempuan paling cantik, kami nikahkan untukmu. Apa maumu wahai Muhammad? Maka Nabi mengatakan, awaqad faraqta ya Abul Walid, sudah selesai belum penawaran kamu wahai Abul Walid? Nah, maka Nabi mengatakan, fasma' minni, sekarang dengarkan aku. Ya, saya dengar. Maka Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Beliau bacakan beberapa ayat ini. Ketika Utbah mendengarnya, dia dengar. Wa alqa yadayhi khalfa dhahri mu'tamidan 'alaihima. Dia dengar sambil gini, ya, tangannya dibuat sandaran di belakang punggungnya, ya, sambil merenung. Yasma' minhu, didengarkan. Tsumma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajdah minha fasajad. Ketika akhir surat ini Nabi sampai ayat sajdah, Nabi sujud, kemudian berkata, qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'tu. Kamu sudah dengar apa yang aku baca? Fa anta wadhak. Maka urusanmu dengan ini. Ini surat apa ini? Hah? Surat apa? Fussilat. Hah? Intinya itu ayat-ayat tentang orang-orang yang menentang dan berpaling dari Quran, padahal Quran ini adalah Quran yang berbahasa Arab, yang mereka bisa merenung isinya kabar gembira dan peringatan, tapi mereka malah menutup hati. Maka ketika itu Utbah bin Rabi'ah berdiri. Maka orang-orang yang di belakang Abu Rabi'ah ini yang tadi menyetujui Abu Rabi'ah, nahlif billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bi. Lihat. Abu Walid mukanya sudah berubah tadi, berangkat semangat, ini kok muram mukanya. Putus asa. Maka teman-temannya bilang, "Apa ada apa wahai Abu Walid?" Maka berkata Abu Walid, "Warai inni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qattun." Di belakang tadi saya mendengar satu ucapan, demi Allah saya enggak pernah dengar itu. Wallahi ma huwa bisy'ari, itu bukan syair. Wala bisihri, bukan sihir. Wala bil kahanah, bukan perdukunan. Ya ma'syaral Quraisy ati'uni waj'aluha bi. Taati saya, dan jadikan itu urusan saya. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fih. Biarkan saja orang ini. Fa'taziluh, tinggalkan. Fallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Demi Allah, sungguh ucapan yang aku dengar tadi adalah berita yang besar. Fa in tusibhu al-'arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Kalau memang yang dibawa ini adalah benar dan mampu menguasai bangsa Arab, sungguh itu adalah kemuliaan bagi kalian, karena dia adalah bangsa Quraisy. Artinya sudah, biarkan saja, kalaulah ini dan yang dia
benar ini bisa diterima oleh bangsa Arab seluruhnya. Kafaitumuh bighairikum. Itu akan cukup bagi kalian melawan orang-orang lain. Kalian akan jadi orang-orang mulia karena dia adalah ponaan kita sendiri. Putra bangsa kita sendiri. Wa in yadhhara 'alal Arab famulkuhu mulkukum. Kalau Muhammad ini mampu menguasai bangsa Arab, maka kerajaan Muhammad adalah kerajaan kalian juga. Wa izzuhu izzukum. Kemuliaan Muhammad adalah kemuliaan kalian juga. Wa kuntum as'adun nasi bih. Wa kuntum as'adan nasi bih. Dan kalian adalah orang yang paling bahagia dengannya. Qalu, tapi orang-orang mengatakan, saharaka wallah, Muhammad telah menyihirmu demi Allah wahai Abul Walid bilisani. Maka Abu Walid mengatakan, hadza ra'yi fih, ini pendapat saya. Fasna'u ma badalakum, kalian terserah. Jadi Abul Walid itu sudah sempat luluh dia. Tapi tetap egonya itu masih belum bisa menerima 100%, tapi sempat. Karena dia orang bisa berpikir, namanya pembesar, orang pinter. Ya, ini kan kalau benar nanti bangsa Arab tunduk, ya sebetulnya Muhammad ini orang kita sendiri. Kita yang dapat ikut kecipratan kemuliaannya juga. Sempat berpikiran seperti itu. Tapi akhirnya nggak diterima pendapatnya ini, dianggap dia itu ya tersihir segala macam. Ya, intinya orang-orang semakin parah menyiksa. Saking parahnya siksaan itu, Abu Thalib sampai mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena kondisinya semakin parah. Karena maka Abu Thalib ini siap menyiapkan keluarganya. Ini sepertinya nggak lama lagi Muhammad bakal diminta supaya dibunuh. Kita disuruh nyerahkan ponaan kita ini, Muhammad, untuk diserahkan kepada bangsa Quraisy biar mau dibunuh sama mereka, karena mereka nggak bisa menghentikan Muhammad. Nah, itu prediksinya Abu Thalib, ya, ke depan nih bakal nggak baik-baik saja. Nah, benar. Akhirnya di tahun ke-7, umur Nabi 47 tahun, tahun ke-7 kenabian, terjadilah perjanjian kezaliman. Di sana orang-orang Quraisy berkumpul di tempatnya Bani Kinanah. Mereka bersepakat bahwa kepada seluruh bangsa Quraisy supaya mengembargo Bani Hashim dan Bani Muttalib, nggak boleh menikahkan anak-anak kita dengan anak-anak mereka, nggak boleh berjual beli dengan mereka, nggak boleh duduk-duduk nongkrong-nongkrong dengan mereka, nggak boleh bergaul dengan mereka, nggak boleh mengajak mereka ke rumah-rumah kita, jangan ngajak mereka bicara. Jadi diboikot, diembargo secara sosial dan ekonomi. Kecuali Bani Hashim dan Bani Muttalib menyerahkan Muhammad untuk kita bunuh. Ini terjadi di tahun ke-7. Ya, jadi semakin sempit. Maka Bani Hashim, Bani Muttalib ini ada yang masih kafir, tapi juga ada yang muslim pun kena imbas. Akhirnya mereka mengamankan diri, takutnya kenapa-napa. Bani Hashim dan Bani Muttalib ini berlindung di satu lembah, celah lembah namanya Syi'bu Abi Thalib. Syi'b, celah Abu Thalib. Ya. Ya, perjanjian ini ditulis dan perjanjian ini digantung di dalam Ka'bah. Berlaku. Sehingga akhirnya terjadi tahun Muqata'ah. Ya, ini tahun embargo. Terjadi 3 tahun. Tahun 4, umur Nabi 47, 48, 49. Ya. Jadi mulai dari tahun ke-7, ke-8, 9 kenabian. Ini terjadi embargo. Sampai-sampai disebutkan ya, Bani Hashim, Bani Muttalib saking kekurangan makanan, karena nggak ada yang mau jual barang ke mereka. Kalaupun ada, harganya mahal sekali. Ya. Bisa antum bayangkan rakyat di Gaza, di blokade, nggak boleh makanan masuk. Kalaupun ada makanan masuk, mahal sekali. Kelaparan. Bahkan disebutkan dalam sirah sampai Bani Hashim, Bani Muttalib makan ranting dedaunan dan juga kulit-kulit hewan.
Saking kelaparannya, bahkan di masa-masa yang parah, dari balik bukit itu sampai terdengar tangisan ibu-ibu sama anak-anak kecil, saking kelaparannya. Nggak bisa masuk makanan kecuali lewat jalur sembunyi-sembunyi. Itu terjadi setelah masuknya Hamzah dan Umar kepada Islam. Sampai tahun ke-9. Di tahun ke-9, intinya ada beberapa orang nggak terima, ada 5 orang. Nah, ini rinciannya bisa dibaca di sirah. Intinya mereka bersepakat, kita harus gagalkan perjanjian ini. Besok mereka bersepakat untuk buat perlawanan. Nah, mereka ngumpulkan orang-orang. Ketika itu ada Abu Jahal, mereka bersepakat untuk nggak nerima. Kita nggak mungkin. Karena Bani Hashim, Bani Muthalib ya masih bagian dari Quraisy. Sebagian mungkin ada Pak D-nya, ada pamannya juga di sana. Ada iparnya juga mungkin di sana. Mereka mengatakan, apakah kita ridho, kita makan minum di sini sedangkan saudara kita kelaparan. Kita harus batalkan perjanjian ini. Nah, sempat ditolak sama Abu Jahal. Hanya saja Abu Thalib ketika itu malam sebelumnya sudah dikabari Nabi. Sungguh Allah telah memakan kertas perjanjian itu. Allah telah mengutus rayap untuk memakan kertas perjanjian itu. Maka besok datanglah kamu ke sana. Maka Abu Thalib ketika sudah melihat rame-rame itu ditambahi saja. Sudah begini saja. Muhammad telah mengabarkan kepadaku bahwa kertas perjanjian di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Sudah. Gini saja, kalaulah kita buktikan, kalau kita buka Ka'bah, kita lihat kertas perjanjiannya memang sudah robek dan hancur, kita batalkan boikot dan embargo ini. Tapi kalau masih ada, ya sudah, lanjutkan. Maka dibuka Ka'bah, benar. Ternyata kertas perjanjiannya sudah habis dimakan rayap. Kecuali pembukaan isi perjanjian ini yang tulisannya Bismikallahumma. Karena dulu belum dikenal Bismillahirrahmanirrahim orang Quraisy. Nggak kenal itu, kenalnya Bismikallahumma. Itu nggak sobek, nggak hancur. Disitulah kemudian orang-orang bersepakat, berakhirlah masa embargo itu. Sehingga bisa normal. Tapi tentu, nah, belum lama setelah itu, thumma wa ba'da tis'in min sinni risalatih, ketika tahun ke-9 kenabian, umur Nabi 49 tahun, mata Abu Thalib dzu kafalatih. Meninggallah Abu Thalib yang selama ini melindungi Nabi secara sistem sosial, menjamin Nabi, memberikan dekengan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal. Ulama berbeda pendapat apakah itu di tahun ke-9 atau tahun 10. Sebagian mengatakan itu di tahun ke-10. Umur Nabi 50 tahun. Disinilah Nabi sedih sekali. Karena juga ternyata Nabi belum berhasil mengislamkan pamannya sendiri yang mengasuh sejak kecil, yang bersamai dakwahnya dan memberikan perlindungan. Disebutkan dalam riwayat ketika akhir-akhir ketika Abu Thalib sakit di atas kasurnya, di situ ada Nabi, ada juga Abu Jahal dan beberapa orang Quraisy lainnya. Nabi sudah pesen, ada Abi Umayyah bin Mughairah, ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah. Nabi sudah pesan, ya ammu, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Paman, Pak D, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bersaksi di hadapan Allah nanti bisa jadi selamat kamu. Di situ Abu Jahal di sampingnya membisiki, wahai Abu Thalib, apakah kamu tega ninggalkan agamanya Abdul Muthalib, bapakmu sendiri? Nabi terus membujuk, Nabi terus merayu. Diulang terus tadi kalimat tadi, qul la ilaha illallah. Tapi akhir kalimat Abu Thalib adalah huwa ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib masih dalam agamanya Abdul Muthalib. Enggak terucap kalimat la ilaha illallah, tapi kemudian Nabi mengatakan, ama wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, ma lam unha ank. Demi Allah, saya bakal mintakan ampun kepada Allah selama saya tidak terlarang. Tapi Allah turunkan surat Taubah, wa ma kana linabiyyin wa ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak pantas bagi seorang nabi memintakan ampun kepada saudaranya walaupun dia itu orang dekat. Setelah jelas bagi Allah dia termasuk penduduk neraka jahim. Maka Abu Thalib
termasuk penduduk neraka. Maka Nabi mengatakan, membaca innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak berhak menentukan hidayah kepada siapa yang kamu dakwai, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Tapi disinilah ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya Nabi yatim. Hikmahnya sejak kecil Nabi itu hidup sama pamannya. Ternyata paman yang selama dari kecil itu mengasuhnya malah nggak beriman. Hikmah yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Nabi itu lahir dalam kondisi yatim supaya lebih banyak bersandar kepada Allah daripada bersandar kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu hidup dalam kondisi yang tidak ideal, ya, supaya tidak ada orang, apalagi kecilnya di perkampungan Bani Sa'ad sama Halimatus Sa'diyah, supaya tidak ada orang yang menuduh, oh Muhammad ini mendakwahkan Islam, menggembar-gemborkan Islam, ini ajarannya bapaknya. Oh ini doktrinnya mbahnya, supaya dia itu bisa membangun kerajaannya sendiri. Enggak benar, bapaknya meninggal, kecilnya di perkampungan Bani Sa'ad, sama mbahnya enggak lama. Sama Pak D-nya yang hidupnya lama sama Pak D-nya, malah Pak D-nya enggak beriman. Berarti kan enggak bisa diterima kan tuduhan ini kan? Terus ya dia enggak ada kepentingan apa-apa, dia enggak mau buat kerajaan, enggak mau gedekan kekuasaan mbahnya, mentang-mentang mbahnya dulu penguasa Ka'bah. Terus mau mengembalikan kejayaannya enggak. Lawang Pak D-nya sendiri yang ngasuh sejak kecil malah enggak beriman. Nah, tapi walaupun Nabi kemudian la'allahu tangfa'uhu syafaati, semoga saja syafaat saya berlaku kepada paman saya. Maka Abu Thalib ini walaupun masuk neraka tapi di neraka paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka, fayuj'alu fi dhahdahin minan nar, dia ditaruh di bara api di neraka, ya belughu ka'baih, di atasnya bara ini adalah telapak kakinya, yalgha minhu ummu dimagih, tapi otaknya mendidih. Ini seringan-ringannya api neraka. Wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat. Setelahnya Khadijah meninggal. Selisih 3 hari setelah pamannya meninggal. Jadi di tahun yang sama meninggal 2 orang tercinta, pamannya dan istrinya. Maka tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Khadijah yang selama ini memberikan ketenangan di rumah dan menyokong hartanya untuk dakwah. Pamannya yang memberikan perlindungan secara kekuatan sosial sebagai tokoh yang dihormati. Dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Tentu dakwah jadi semakin berat. Nah, maka itu melihat sebagian menganggap itu mulai tahun terjadi di tahun ke-10 kenabian, umur beliau 50 tahun. Meninggalnya 2 orang ini. Maka sejak umur 50 tahun ini dakwah di Mekah semakin sulit. Nah, semakin sulit. Maka mulai dari umur 50 dakwahnya berpindah lebih meluas ke kharij Makkah, keluar Mekah. Karena sudah semakin tertekan di Mekah. Orang-orang yang selama ini memberikan dukungan kuat sudah nggak ada. Nah, semakin sedih. Maka di sini Allah memerintahkan beliau dakwah ke Taif. Ya. Taif itu sekitar ya wilayah timur agak ke selatan, wilayah Mekah, wilayah pegunungan. Beberapa kilometer dari Mekah. Walaupun di sana pun ditolak. Ya. Di sana ditolak dakwahnya, dilempari batu, berharap padahal diterima. Nah, di sana ada Bani Saqif di Taif itu. Walaupun setelah berlindung ya, pelarian dari lemparan penduduk Taif, beliau kisah masyhur juga berlindung di salah satu kebunnya Rabi'ah. Di sana ketemu seorang budak dari Irak, ya, disuguhkan kepada beliau kurma, beliau makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Budak dari Irak ini
berkata, kamu mengucapkan sesuatu yang tidak biasa penduduk daerah sini mengucapkan. Maka Nabi bertanya, emang kamu dari mana? Saya dari Nainawa. Ini wilayah daerah Irak, kampungnya Nabi Yunus. Saya dari Nainawa. Maka Nabi mengatakan, oh dari kampungnya Yunus bin Matta. Maka orang ini heran, kok bisa tahu? Mana mungkin penduduk Jazirah Arab tahu tentang kisah Yunus? Maka Nabi mengatakan, huwa akhi, dia adalah saudara saya. Kita membawa risalah yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka budak ini malah beriman. Kadang begitu. Orang dekat itu nggak suka sama kita, tapi orang jauh suka sama kita. Hidup itu memang gitu. Orang dekat nggak bisa nerima dakwah kita, orang jauh bisa. Akhirnya beliau lanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Disitulah beliau mengucapkan doa yang masyhur, ya Rabbi ilaman takiluni, kepada siapa lagi engkau akan limpahkan urusanku ini? Kepada musuh dekat yang bakal menghabisiku, atau kepada orang jauh yang aku sendiri tidak tahu. Tapi apapun ya Allah keputusanmu, selama illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah padaku, saya enggak peduli ya Allah. Selama engkau ridho. Nah, perjalanan pulang, beliau sholat di satu tempat namanya Wadin Nakhlah. Disinilah kemudian diceritakan wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Setelah umur beliau 50 tahun, tepatnya 50 tahun 3 bulan. 50 tahun dan 1/4 tahun. Wa rub'in. Aslama, telah masuk Islam siapa? Jinnu nasibin. Jin nasibin. Ya. Nasibin ini nama satu daerah ya. Ada yang mengatakan wilayahnya dekat daerah Turki sana. Lewat. Ketika Nabi sholat, mereka mendengar. Maka jin ini masuk Islam. Di sini sebetulnya Allah sedang menghibur Nabi. Orang dekat nggak iman sama kamu, orang jauh beriman. Budak dari Irak. Manusia nggak beriman sama kamu, jin beriman sama kamu. Nggak usah sedih. Inna ma'al usri yusra. Di masa-masa terendah Allah memberikan penguatan, pertolongan supaya Nabi tidak putus asa. Aslama jinnu nasibina, masuk Islam jin nasibin. Ini umur 50 tahun. Nah, makanya itu tadi ada yang mengatakan tahun kesedihan itu di umur 50. Ada yang tahun ke-9, ada yang mengatakan tahun ke-10. Kalau tahun ke-10 kan berarti umur beliau 50. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, dan seterusnya. Wahai kaumku, kami telah mendengarkan kitaban, satu kitab yang diturunkan sepeninggal Musa. Berarti ini umur jinnya sudah berapa ribu tahun? Sejak zaman Nabi Musa. Ada pelanjutnya, ada penerusnya. Ini sungguh ayat-ayat yang menakjubkan. Mereka dengar, mereka beriman, mereka berdakwah kepada kaumnya. Disinilah jin nasibin ini masuk Islam. Wa'adu fa'lama. Wa'adu, dan jin itu kembali ke kaumnya. Maka mereka pun memberitahukan kepada mereka. Fa'alam. Memberitakan kisah Quran dan apa yang Nabi baca. Baik. Tsumma ala saudata amdu aqdahu, kemudian Nabi menikah dengan Saudah fi Ramadan. Nah, ini sebetulnya ada khilaf ya. Harusnya tahun ke-10 ini ada yang mengatakan Isra Mi'raj. Tapi di sini Isra Mi'raj tahun 51 setelah Taif. Jadi ini silsilah rentetan Allah menghibur Nabi. Diusir, nggak bisa dakwah di Mekah, mulai dakwah keluar Mekah ke Taif. Taif belum bisa nerima, ada budak dari Irak yang nerima. Manusia nggak bisa nerima, ada jin yang beriman. Nah, untuk menguatkan dakwah Nabi lagi, Allah ngundang Nabi bertemu kepada Allah.
Jadi ini Allah menakdirkan kondisi yang sulit, tapi Allah juga menyiapkan penghiburan yang sangat besar. Nabi di Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Nah, tapi di sini ya, termasuk yang terjadi juga di tahun 50-an ini, umur beliau 50 tahun, beliau nikah dengan Saudah. Thumma ala Saudah, kemudian atas Saudah amdo, beliau menjalankan akad nikahnya fi Ramadan, di bulan Ramadan, umur 50 tahun. Setelah sepeninggal Khadijah. Thumma kana ba'dahu, kemudian setelah pernikahi Saudah, Saudah ini janda. Nah, suaminya namanya Sakron bin Amr. Suaminya itu dulu ikut hijrah bersama Saudah ini ke Habasyah pada gelombang kedua. Nah, tapi suaminya sakit, meninggal di Habasyah. Saudah ini termasuk yang awal-awal masuk Islam. Pulang janda, suaminya meninggal dalam hijrah. Akhirnya Nabi menikahi Saudah. Ya. Di bulan Ramadan tahun 50 kenabian. Syawalnya beliau nikah dengan Aisyah. Thumma kana ba'dahu aqdu ibnatis Siddiqi fi Syawwali. Kemudian setelahnya beliau berakad dengan putri As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Di bulan Syawalnya ketika itu umurnya 6 tahun, tetapi gak langsung tinggal sama Nabi, masih tinggal sama bapaknya, tapi sudah akad nikah. Nah, walaupun ini ada sebagian ulama pun berbeda pendapat tentang umur, walaupun ini kecil ya, khilaf kecil. Tapi kalaupun ada yang menganggap kok kecil sekali, nah Nabi kadang dituduh macam-macam. Nabi itu nggak langsung kemudian berumah tangga sama umur 6 tahun, tapi baru berumah tangga tinggal bareng sama Nabi ketika Aisyah itu umur 9 tahun, ketika sudah hijrah di Madinah. Nah, baru di sana ada walimah juga, Nabi buat walimah. Dan wanita zaman dulu nggak seperti wanita zaman sekarang. Wanita dulu tuh lebih dewasa, lebih mandiri, pikirannya juga lebih dewasa daripada perempuan-perempuan zaman sekarang. Nah, itu di tahun 50. Kemudian di tahun 51, wa ba'da khamsin wa amin tali usri bihi was salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidhat. Nah, 50, umur beliau 51 tahun atau ke tahun ke-11 dakwah beliau di Mekah. Di sanalah terjadi Isra Mi'raj. Nah, ini insya Allah kita bahas di pertemuan besok tentang Isra Mi'raj, karena ini penting. Intinya kita sampai di tahun ke-10. Berarti masuk fase dakwah, mulai dakwah keluar Mekah, karena di Mekah sudah sulit. Waktu itu Nabi kembali ke Mekah bisa kembali karena ada penjamin yang menjamin keamanan Nabi. Ada seorang dari Bani Makhzum, besok kita bahas sedikit insya Allah. Ya, siapa yang sosok yang menjamin kok Nabi setelah dari Taif bisa kembali lagi ke Mekah? Katanya sudah dipersempit dakwahnya, iya. Tapi Nabi dapat jaminan keamanan dari seorang tokoh. Ya, sehingga nggak ada yang berani macam-macam sama Nabi. Tapi ya tetap kondisinya semakin sulit. Orang-orang Quraisy tetap merencanakan kejahatan sebisa mungkin. Sampai nanti akhirnya Nabi hijrah karena sudah nggak kondusif. Itu kita insya Allah lanjutkan ya, di pertemuan besok sampai di menjelang Isra Mi'raj. Nah, ini memang banyak kejadiannya di fase Madinah ya. Makanya seakan-akan sudah banyak, tapi sebetulnya baitnya baru 35. Karena banyak hal nanti terjadi di fase Madinah, kejadian-kejadian besar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.